Ayam di mana? Hah? Batu naik tadi bengkon, hari telingas, nah itu lin. Apa terus di jalan? Nanti sana kencang sih orang bibita deui ka Tasik. Batu lu jalan. Oh, jolak nama geus kompres. Iya, iya. Oh. Kudu ngajual lapang Bayombong atau Gunung Cikura yang melihat ayam teh. Dia kira os. Ada kamera. Dan jangan tuh ya merek moal keburu gunung deui pas tadi ya. Tereng kan di bisa-bisa dia ya. Sedikit teh. Iya. Mentalnya naik ya. Ya memang aya perbedaan mang ya. Hayam menusok dihijikeun. Sareng hayam dipisah-pisah. Pas kana anjing teh mah. Iya. Kalau perawatan untuk ayam-ayam yang baru belajar kokok nih. Yang harus paling diperhatikan tuh naluri hewan. Naluri hewannya harus terjaga gitu. Soalnya ketika naluri hewannya, kan hewan itu hampir 90% dia mengandalkan nafsu gitu. Iya, iya. Jadi pikirannya seolah-olah mah jarang dipakai. Ya, ada tarikan. Itu jadi yang paling diutamakan ketika sudah mengetahui kualitas vokalnya akan baik, akan bagus gitu. Kualitas vokal akan bagus, kita harus menjaga mental ayam itu sendiri. Jadi dimulai umur 7-8 bulan itu harus tersedia media untuk si ayam tersebut. Ya fungsinya supaya ketika dia meranjak dewasa mentalnya itu stabil gitu. Kan kadang-kadang kalau kita diumbar secara sama-sama gitu, kadang-kadang hari ini dia berani, besok minggu kemudiannya kadang jadi turun. Jadi harus ada tempat umbaran khusus untuk si ayam gitu ya. Ya itulah mahalnya dari ternak ayam pelung. Iya, iya benar. Bukan hanya punya ayam bagus, tapi juga harus punya fasilitas untuk umbaran. Oh iya. Kalau dari makanan apa yang difokuskan untuk ayam yang baru belajar? Biasa. Ya dedak aja sama Dedak. nasi lah. Iya. Kalau ayam baru belajar itu kan rentan pita suara ya. Iya, masih lemah pita suaranya. Pita suaranya. Jadi jangan yang lain-lain lah. Diutamakan mah 90% tuh umbaran yang bagus. Ya, jadi pokok utama umbaran ya. Umbaran. Gitu. Jaga kualitas. Iya. Nah makanya yang jadi mahalnya itu waktu untuk merawatnya. Iya, benar. Waktu untuk merawatnya. Apalagi dengan media yang terbatas, itu kan harus bergantian. Misalkan kita punya ayam itu 5 ekor, kan.
Pertama waktu kita tersita Iya. untuk bergantian itu mengumbar ayam yang satunya masukkan kandang, Iya, yang satunya keluarin lagi. Ya misalkan per 3 jam gitu. Iya, iya. Sekali ewang ya, Pak. Kalau dari makanan ada yang dijaga nggak? Misalkan jangan pakai makanan, jangan dikasih ini gitu tuh. Oh, itu banyak sih, Oh iya. banyak. Seperti yang kalau dikasih anjir-anjiran seperti itu, jangan ya. Nah, itu sebetulnya kalau secara alamiahnya Iya. itu kan ayam baru umur 5 bulan 6 bulan juga dia kalau misalkan kita umbar di tempat yang luas di sawah atau Ya, di kebun itu apa aja gitu kan. Iya, seperti belalang gitu ya. Jadi tergantung kebiasaan. Oh iya, iya. Dibiasakan dulu ya. Iya. Nah, yang jadi permasalahan biasanya ketika si ayam itu dikasih makanan yang di luar kebiasaan, di luar kebiasaan itu kan biasanya dedak sama nasi gitu. Terus kita coba dengan disebutnya bukan doping ya, ekstra puding gitu. Ya, ekstra puding. Ekstra puding itu makanan yang di luar kebiasaan dia gitu. Ya, ya. Pakai ikan atau pakai apalah gitu ya. Nah, itu ada kandungan-kandungan yang misalkan proteinnya tinggi, omeganya tinggi gitu kan. Nah, itu biasanya mengakibat dampaknya itu ada ya, panas dalam kan. Iya. Nah, panas dalam itu biasanya yang jarang terkontrol sama para penggiat ayam pelung. Nah, salah satu contohnya kalau misalkan panas dalam itu kita cium aja mulutnya. Iya, iya. Itu kalau memang sudah bau, walaupun misalkan tidak ada bintik tapi dia bau, itu berarti sudah di dalam. Iya, iya. Di tempolok. Ciri-cirinya yang panas dalam. Jadi tidak harus ada bintik putih gitu di mulut, tapi di tempolok. Biasanya yang paling parah itu yang pernah saya tahu. Yang paling parah itu ketika tidak ada gejala, tapi aroma si mulutnya itu baunya sangat menyengat. Itu yang paling parah, berarti temboloknya yang bermasalah. Oh gitu, ada yang rusak gitu. Ada temboloknya, ada juga di bagian dalam. Oh gitu. Itu biasanya bagian dalam perut. Nah, itu. Iya, iya, iya. Nah, kadang kan yang tadi ekstra puding kita masukkan itu kadang spontan. Dia langsung panas dalam yang akibatnya timbul lendir. Iya, ya banyak lendir panas itu. dalam itu menimbulkan lendir. Nah, banyak para penggiat terdahulu gitu kan, yang tua-tua. Pernah saya punya ayam ketika pas berkokok itu karena kepanjangan, padahal itu bukan karena kepanjangan menurut saya. Itu memang dia panas dalam, cuman tidak tahu. Terus dia kan udah makan apa gitu. Ketika dia ngelihat apa yang lain, terus dia nafsu, langsung bunyi. Nah, padahal si posisi pasir atau rumput atau apa yang dimakannya masih di atas, ke tembolok. Nah, itu bisa langsung. Oh, jadi menghambat pernapasan ya. Itu bisa pengaruh yang tadi panas dalam. Oh gitu. Jadi si masuknya makanan tidak langsung masuk karena terhambat oleh lendir. Iya. Karena panas dalam. Nah, Gitu. itu lumayan juga untuk recovery. Artian recovery kan untuk masalah pemulihan. Iya, pengobatan buat panas dalam nih gitu. Ya, yang paling saya sering lakukan tiap hari itu dia sebelum kita umbar kasih air hangat. Air hangat. Jadi kasih minum aja. Oh gitu. Kasih minum. Jadi udah kasih minum baru kasih makan. Oh gitu.
Kalau seperti tomat yang baru direbus nih ada Nah, itu bisa. bisa salah satunya juga ya. Itu kan yang tadi itu pencegahan. Pencegahan, Tiap masuknya hari pencegahan. Pencegahan untuk terjadinya panas dalam. Jadi ketika pas mau kita umbar pagi hari, kita kasih minum dulu. Oh. Nah, terus kasih makan. Biasanya tidak terlalu makan yang lain-lain. Kalau kita temboloknya ada isi. Ada masa gitu. ada isi. Nah, itu biasanya kayak tomat itu kan itu bagus, tapi ketika udah dikasih makan itu baru dikasih. Masih pencegahan juga. Ya, Dan ya, itu kayak daun dedi. Daun gede ya. Jadi juga tomat, Pepaya ya. terus pepaya, banyak lah. Banyak. Itu apa ya? Untuk pengobatan juga. Jadi ketika udah terjadi itu terapinya pakai itu. Oh gitu. Daun dedi, biasanya kalau misalkan kurang rampus daun pepaya. Oh iya. Kasih daun pepaya. Lebih baik mencegah Iya benar. pada mengobati gitu. Benar. Ini luas peternakan ayam pelung.